pagi Bapak, saya atas nama Mardia Story, kelas A, reguler sore, semester 7, ingin menjelaskan isi review buku dari kajian seminar masalah-masalah sosial yang ke-10 yang berjudul Kesehatan dan Problem Sosial. Pada bab 1 yaitu dengan judul penyimpangan minum sebagai penyakit, alkoholisme sebagai pencapaian sosial. Bergeran L. Luqman pada tahun 1996, McEnroe pada tahun 1996, Mulford pada tahun 1969, dan Fredson pada tahun 1790, Spector dan Kitsus pada tahun 1977 memberikan pertanyaan apakah kebiasaan minum semacam itu benar-benar adalah suatu penyakit, dan dengan demikian apa penyebabnya tidak menjadi masalah. Analisis akan menelusuri hubungan antara ide-ide dan struktur sosial yang tampaknya mendukung mereka dengan sendirinya. Menurut Gus Weil pada tahun 1975, penelitian ini merupakan penyelidikan tentang basis dasar sosial dari penegasan tentang perilaku minum. Secara lebih umum, pembahasan ini merupakan contoh mengenai medikalisasi atas penyimpangan dan pengendalian sosial dalam suatu bentuk perilaku non-normatif. Mula-mula digambarkan sebagai dosa, kemudian kejahatan, dan akhirnya berubah menjadi suatu penyakit. Masih dari bab 1 yaitu klarifikasi masalahnya. Bagi orang-orang yang mengatasi problem akibat alkohol, perdebatan tentang kecanduan alkohol sebagai suatu penyakit merupakan hal yang membosankan dan akademis. Lagi pula jika seseorang bekerja di klinik rumah sakit untuk mengobati pecandu alkohol, atau bisa disebut berarti alkoholisme adalah suatu penyakit. Akan tetapi apakah itu suatu penyakit bergantung pada sebagian besar masyarakat medis yang menerima definisi itu atau tidak menentang penggunaannya oleh orang-orang di bidang lain. Karena para dokter merupakan profesi penyembuhan yang dominan dalam kebanyakan masyarakat industri. Mereka memiliki kendali atas penggunaan istilah penyakit, bahkan jika mereka kadang-kadang tidak dapat mengobati kondisi tersebut dengan efektif, menurut Fredson pada tahun 1970-an. Dengan demikian, para perancang ini menjadi penghargaan politik dan bukan ilmiah, menurut Spector dan Kitsus pada tahun 1977. Hal ini kemungkinan besar akan terjadi apabila efek yang digambarkan oleh Zola dinyatakan negatif dan bukannya positif. Istilah sakit, meskipun bebas dari opprobrium dan menyiratkan bahwa kriminal adalah kelainan moral, penyimpangan dan kesehatan dan ancaman terhadap jaringan interaksi yang sedang berjalan, menurut Parsons pada tahun 1951. Dimensi moral yang umum ini menyediakan landasan bagi pergeseran sejarah dari suatu sistem kontrol sosial, misalnya gereja dan negara, yang semakin bertambah atau ilmu pengetahuan dan kedokteran. Konsep yang kedua, konsep penyakit dan gerakan temperance Amerika. Rush dan temannya Temperance Patients menyediakan dua tema yang menjadi sangat penting dalam gerakan temperance abad ke-19. Pertama, mereka menetapkan bahwa alkohol menyebabkan perilaku fisiologi dan menyimpang. Deskripsi mereka menjadi keras dan temperamental, menghadapi argumen pada baik fisik dan alasan sosial. Peminum sosial merasa lebih sulit untuk menolak panggilan temperance. Tema kedua adalah pernyataan bahwa ketidaksadaran adalah
penyakit yang segera menjadi slogan tentang mode menurut Levin pada tahun 1978. Kemustahilan interpretasi ras bergantung pada penurunan filsafat kebebasan dan munculnya gagasan bahwa perilaku seseorang dapat ditentukan oleh kekuatan di luar kendali seseorang. Misalnya kehendak dan hasrat orang itu berbeda menurut Levin pada tahun 1978. Yang ketiga itu model Schelling. Dalam serangkaian artikel yang dimulai tidak lama setelah kedatangannya di New Haven dan setelah itu dalam sebuah manuskrip yang lengkap konsep penyakit alkoholisme pada tahun 1960 menurut Schelling pada tahun 1941, 1946 dan 1952 menyatakan pemahamannya tentang apa artinya menyebut alkoholisme sebagai penyakit. Di surat kabar awal bersama psikiater Bauman pada tahun 1941 sebagai penulis pertama, Schelling mengemukakan pertanyaan tentang alkoholisme sebagai kecanduan dengan menggunakan data yang diperoleh dari kuesioner dalam sebuah edisi AA Grapevine. Ia membangun perkembangan fase penyakit itu yang sudah terkenal. Selain itu, para pecandu alkohol gamma kehilangan kendali atas berapa banyak mereka minum yang mencakup perkembangan dari psikologis hingga ketergantungan fisiologis. Schelling mengenali jenis ini sebagai ciri khas dari Amerika Serikat sebagai penyebab kerusakan pribadi dan sosial terbesar dan sebagai jenis alkoholisme yang diakui oleh Alcoholics Anonymous. Alkohol delta berbeda dengan gamma yang kehilangan kendali bukan atas kuantitas konsumsi melainkan atas kemampuan untuk berpantang selama jangka waktu yang signifikan. Akibatnya, jenis alkohol ini meskipun menderita kecanduan alkohol jarang mengalami konsekuensi yang menghancurkan dari jenis gamma. Schelling berpendapat bahwa pola minum delta adalah ciri dari negeri-negeri tertentu di Eropa, khususnya Prancis. Meskipun penyakit ini dianggap sebagai produk kebiasaan minum, tidak satupun penyebab awalnya penting untuk mengidentifikasi penyakit itu dengan sendirinya. Primum non neceres, eksekusi kimia, dan batas-batas kontrol sosial medis. Hukuman mati dengan suntikan mematikan telah menjadi subjek perdebatan moral dan emosional yang intens karena menggunakan apa yang biasanya dianggap sebagai teknologi penyembuhan untuk sebaliknya membunuh orang. Para pendukung hukuman mati dan horor para penentangnya, injeksi tampaknya membuat eksekusi lebih menyenangkan bagi banyak orang yang menemukan metode lain tidak dapat diterima. Namun selain dilema etis yang tersangkut, suntikan mematikan menimbulkan istilah teoritis yang menarik sehubungan dengan medikalisasi pengendalian sosial. Pembelajaran di masa lalu telah cenderung menggambarkan profesional kesehatan medis dan mental, terutama sebagai pengusaha yang telah dengan bersemangat berusaha memperluas wilayah mereka menjadi arena di mana obrolan medial tidak dianggap relevan. Menurut Seinert Conrad pada tahun 1980, tapi obat yang terorganisir tidak selalu bersemangat untuk memasukkan masalah baru di bawah eye-gaze-nya. Misalnya orang yang ragu-ragu untuk menerima model penyakit alkoholisme seperti yang ditetapkan oleh pecandu alkohol anonim. Medikalisasi, kontrol media sosial, dan eksekusi dengan suntikan mati. Dari dalam suntikan mematikan, dari medikalisasi, kontrol media sosial, dan eksekusi dengan suntikan mematikan. Dari dalam ilmu kedokteran, medicalization dan kontrol sosial medis adalah pencerahan ilmiah yang sederhana melalui serangkaian penemuan pola yang disalahpahami sebelumnya adalah hal terlihat dari sudut pandang yang benar dan pada akhirnya pendekatan dengan cara yang cocok dengan masyarakat yang benar-benar modern dan beradab. Akan tetapi para sosiolog telah mendekati medicalization
menggunakan model kewirausahaan dari definisi deviasi, model yang berasumsi bahwa inisiatif politik dan profesional ketimbang penemuan objektif paling bertanggung jawab atas konstruksi sosial dari kategori penyakit baru ini. Budaya dan metafora medis bukan satu-satunya milik kedokteran profesional menurut Scheidner dan Conrad pada tahun 1980. Dan tampaknya ini untuk menetapkan tingkat bagi obat-obatan dan personilnya untuk disesuaikan oleh kepentingan-kepentingan luar yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang memadai untuk melakukannya. Maka dilema berupa kekuasaan dan legitimasi dalam bidang kedokteran dapat muncul sebagai konsekuensi langsung dari ekspansi wilayah medis yang singkatnya medikalisasi tidak tanpa bahayanya bagi profesi. Yang kedua, kemunculan injeksi mematikan sebagai teknologi eksekusi. Penerapan hukum suntik mati yang sesungguhnya baru terjadi setelah keputusan Mahkamah Agung pada tahun 1976 di Great to Georgia yang dengan efektif memperlakukan kembali hukuman mati di Amerika Serikat. Nah, sewaktu menghadapi kemungkinan untuk melakukan perbaikan yang mahal pada kursi listriknya atau bahkan pilihan yang lebih mahal lagi untuk membangun kamar gas atau negara bagian Oklahoma mengeluarkan sebuah hukum pada tahun 1977 yang menuntut dilakukannya melalui administrasi yang berkesinambungan melalui infus berupa sejumlah zat barbiturati yang mematikan yang dikombinasikan dengan zat lumpuh yang mengandung zat kimia. Menurut Bedau pada tahun 1900 argumen untuk suntikan mematikan. Nah, para pendukung eksekusi dengan suntikan maut telah mengarahkan 4 argumen utama demi keuntungannya. Nah, salah satu di antaranya sebagaimana disebutkan dalam pembahasan di atas tentang hukuman mati Oklahoma bergantung pada ekonomi. Hukuman mati dengan suntikan relatif murah. Biaya yang diperkirakan 10-15 dolar per satu peristiwa menurut Malone pada tahun 1979 dan Anas pada tahun 1985. Argumen lainnya untuk pusat injeksi mematikan di sekitar humanitarianisme, politik kelayakan dan konstitusionalitas. Pokok yang paling sering dikemukakan oleh para pendukung suntikan maut adalah bahwa metode itu jika dilakukan dengan sepatutnya menjamin kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit. Nah, di setiap negara bagian, debat legislatif mengenai injeksi maut mencakup uraian grafis mengenai hukuman mati listrik dan penggunaan gas yang diikuti dengan pernyataan bahwa jarum maut adalah prosedur yang bermartabat dan penuh damai di mana seorang narapidana hanya dianggap tidur. Bab 3 dari anak hiperaktif sampai dewasa ADHD, pengamatan pada perluasan kategori medis. Medikalisasi menurut definisi adalah perluasan dari yurisdiksi medis dan perluasan batas-batas medis. Nah, dalam situasi yang berbeda, tenaga medis menurut Halpern pada tahun 1990, para reformis politik Haynes pada tahun 1989, aktivis Awan Scheidner pada tahun 1978 atau gerakan sosial menurut Scott pada tahun 1990 telah mendorong ekspansi batas. Kebanyakan penelitian medikalisasi berfokus pada bagaimana masalah non-medis didefinisikan sebagai masalah medis. Biasanya dianggap sebagai penyakit atau gangguan, namun ada lebih sedikit pemeriksaan tentang bagaimana kategori yang dimediasi sendiri dapat menjadi subjek dari ekspansi, sehingga menciptakan medikalisasi lebih lanjut. Sekarang tampak jelas bahwa medicalization masalah sosial bukanlah hal yang baik atau fenomena, tetapi lebih baik bersifat konseptualisasi dalam hal derajat medikalisasi. Beberapa kondisi hampir sepenuhnya medikalis atau misalnya kematian, persalinan. Nah, yang lainnya sebagian dipermediasi, misalnya kecanduan, sosiopat, menopause dan yang lainnya bagi secara
meminimalkan medikal, misalnya kecanduan seksual, penganiayaan terhadap pasangan, itu merupakan salah satu dimensi dari tingkat medikalisasi adalah elastisitas dari kategori medis. Meskipun beberapa kategori adalah hal yang sempit dan berhati-hati, yang lain dapat memperluas dan menggabungkan sejumlah masalah lain atau diterapkan pada populasi baru menurut Conrad pada tahun 1992. Misalnya penyakit Alzheimer pernah menjadi gangguan, tetapi dengan disingkirkannya usia sebagai kriteria menurut Fox pada tahun 1989, tidak ada lagi korban perbedaan antara AD dan pikun. Ini dengan tajam meningkatkan jumlah kasus AD yang sekarang termasuk kasus yang paling lebih dari 60 tahun. Yang bab keempat itu dengan judul penemuan atau pelecehan anak. Meskipun bukti dokumenter tentang pemukulan anak sepanjang masa, penemuan pelecehan anak dianggap sebagai penyimpangan dan tindak kriminalisasi. Berikutnya adalah fenomena baru-baru ini. Dalam periode 4 tahun yang dimulai pada tahun 1962, para legislator dari 50 negara bagian melewati penganiayaan sang pengurus rumah terhadap anak-anak. Makalah ini merupakan studi tentang organisasi kekuatan sosial yang memunculkan label menyimpang dari pemukulan anak yang mempromosikan speedy dan universal legislatif kriminal. Ini adalah pemeriksaan terhadap kepentingan medis tertentu yang terorganisir yang kepeduliannya terhadap penemuan sindrom anak-anak yang babak belur. Ini tampaknya turut berperan dalam memajukan kepentingan kemanusiaan dan secara diam-diam memberikan imbalan kepada kelompok-kelompok itu sendiri. Baik, itu adalah beberapa analisis dari isi buku kajian seminar masalah-masalah sosial. Terima kasih, selamat pagi.